Selamat berjumpa kembali dengan saya General Lu. Kali ini saya akan membahas sedikit terkait tentang cara merawat aglonema, baik itu di rumah Anda. Jadi pada dasarnya bahwa dalam merawat bunga aglonema itu sangat mudah dan simpel. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat aglonema itu sendiri. Makanya beberapa hal tersebut itulah yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini tentunya ada beberapa hal yang sering kali dilakukan Bunda atau siapa saja dalam merawat aglonema di rumah Anda, sehingga mengakibatkan bunga aglonema Anda mati atau layu atau tidak tumbuh subur dengan baik. Nah, yang pertama adalah tentang cara penyiraman. Dalam menyiram bunga aglonema itu sendiri, yang perlu diperhatikan adalah waktu dan cara penyiramannya. Waktu penyiraman bunga aglonema itu yang paling baik dilakukan adalah di waktu pagi hari atau di waktu petang, dan juga bisa dilakukan di waktu malam hari. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan di waktu sore hari? Bisa-bisa saja dilakukan, itu tidak jadi masalah. Tapi yang jelas bahwa penyiraman bunga aglonema itu dilakukan di waktu pagi hari dan di malam hari. Selanjutnya adalah cara penyiramannya. Penyiraman jangan dilakukan itu sampai membasahi ujung pot. Artinya bahwa penyiraman yang Anda lakukan itu terlalu berlebihan. Jadi bunga aglonema itu sendiri sebenarnya tidak memerlukan banyak air. Hanya saja bunga aglonema itu dijaga kelembapannya sehingga bunga aglonema yang Anda pelihara bisa tumbuh dengan baik. Nah, penyiraman jangan dilakukan setiap hari. Artinya bahwa ketika penyiraman dilakukan setiap hari, itu akan kelebihan air. Jadi bunga aglonema Anda kelebihan air dan bisa mengakibatkan bunga aglonema Anda layu. Karena bunga aglonema adalah bukan tumbuhan air seperti itu. Penyiraman bunga aglonema itu sendiri itu dilakukan 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Jadi boleh Anda lakukan, misal Anda siram hari ini, besok tidak boleh, lusa boleh. Dilihat dari kondisi cuaca di lingkungan Anda. Kalau cuacanya sangat terik, panas, itu bisa Anda lakukan 4 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau di waktu musim hujan bisa dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Jika bunga aglonema Anda kelebihan air, tentunya akan mengakibatkan bunga aglonema Anda layu. Nah, ketika sudah layu bukan berarti bahwa itu bunga aglonema Anda layu karena banyak menyiram air, membuat akar bunga aglonema Anda akan membusuk. Itu yang pertama, yakni cara menyiramnya. Dan yang kedua adalah media tanam. Jadi media tanam untuk aglonema itu sendiri itu jangan terlalu banyak campurannya. Cukup Anda pakai tanah campur sekam atau tanah campur serbuk kayu.
Nah, pada dasarnya bahwa kita harus memakai tanah karena tanah adalah memiliki unsur hara yang paling tinggi di antara media tanam. Namun bunga aglonema itu sendiri, kalau kita pakai tanah, itu memungkinkan bunga aglonema tidak bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena terkadang bunga aglonema sangat keras dan akar dari aglonema itu sendiri tidak cocok untuk media tanam yang keras. Jadi kita memerlukan media tanam yang gembur sehingga bisa memudahkan akar dari aglonema itu baik gitu. Selanjutnya hal yang ketiga adalah untuk pot dari aglonema itu sendiri. Nah, saya ingin berikan sedikit ulasan terkait tentang pot. Jadi pot itu Anda sesuaikan dengan bunga aglonema Anda sendiri. Kalau bunga aglonema Anda itu masih anakan, Anda memerlukan pot yang kecil. Kalau sudah dewasa, berarti Anda memerlukan pot yang juga cukup besar. Nah, kenapa kita tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi kalau kita memakai pot yang besar dan kemudian bunga aglonema Anda kecil, itu akan banyak menumbuhkan akar pada aglonema itu sendiri. Nah, kalau akar terlalu banyak, biasanya kalau pot terlalu besar, batang dan daun itu akan lembek gitu. Jadi dia lembek sehingga tidak membuat pot yang besar itu tidak membuat batang jadi keras. Jadi hanya membuat banyak akar saja. Dan kalau dia banyak akar, tentunya ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan aglonema itu sendiri. Jadi ini pengalaman saya ketika saya memakai pot yang terlalu besar untuk bunga aglonema. Ketika saya melakukan repotting, yakni pergantian media tanam, yang saya dapatkan adalah terlalu banyak akar di dalamnya. Nah, akar ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dari batang aglonema itu sendiri. Makanya ketika saya kembali menanam bunga aglonema itu, yang saya lakukan adalah melakukan pengurangan terhadap akar yang terlalu banyak. Karena akar terlalu banyak itu juga tidak bagus untuk bunga aglonema itu sendiri. Nah, makanya saya berikan 3 tips itu dulu. Jadi yang pertama adalah tentang cara penyiramannya, dan kemudian pemilihan media tanam, dan yang ketiga adalah tentang cara menanamnya di pot kecil maupun pot yang besar. Baik, jadi seperti itu dulu pada kesempatan kali ini, dan di lain waktu kita akan membahas lebih banyak terkait tentang bunga aglonema kesayangan Anda di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.